Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena nggak tahu lagi harus apa. Dan tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, ucapku dalam batin. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bareng gua Mojo Chips di channel Diciptos. Setelah beberapa bulan gua break tidak bikin konten karena ada kesibukan. Kali ini gue kembali lagi. Apa kabar kalian? Pastinya sehat dong. Di kesempatan kali ini gue bakal bawain cerita horor pendakian. Seperti biasa, yang sudah-sudah gue bakal bawain cerita horor pendakian lagi. Cerita ini dimiliki oleh seseorang, sebut saja Adam. Gue bakal ceritain dari sisi Adam. Itu nama samaran. Dia punya Instagram yaitu @otabiadamdj. Nanti gue bakal ditulis di deskripsi. Biar tidak penasaran seperti apa sih ceritanya, kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya, buat kalian dukung dong channel Diciptos dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan juga like, komen di setiap video-videonya, dan share. Oke, tanpa banyak bicara, seperti biasa gue yang membaca, kalian yang mendengarkan. Dan jangan lupa juga pasang sunset kalian. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin dulu setahun bisa 2 kali naik gunung. Dikarenakan job full, jadi schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan 2016, aku dan 6 orang teman berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Tengah, tepatnya di Gunung Arjuno. Berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuno. Kita nginap di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel. Di awal perjalanan dimulai, nggak ada yang aneh. Sekitar jam 8 kita sampai di desa bawah kaki Gunung Arjuno. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Ya kenalin, sebut saja teman gua Tommy, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Semuanya nama samaran. Di situ sebenarnya kepala desa ngelarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya kita bukan orang asli sini, karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian normal tersebut butuh waktu yang agak lama, jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Dan kepala desa dengan berhati mengizinkan dengan syarat jaga lisan, dan paling penting jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau nggak bilang alasannya, hanya melarang. Dan kita pun setuju dengan persyaratan tersebut. Jalur ini sebenarnya banyak yang nggak tahu, karena emang untuk jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau masuk ke rumah lewat belakang. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam 1, semua berjalan normal.
Suasana juga sejuk karena banyak pohon pinus di daerah ini, dan yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat untuk orang sekitar buat bertapa ataupun berdoa. Maghrib pun tiba, tapi kami baru melewati pos 3. Pendakian ini ada 7 pos, jadi butuh waktu lama untuk sampai puncak Gunung Arjuna. Nah, anak-anak cewek udah capek banget, kata mereka. Dan terus aku bilang, yaudah, kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bener juga sampai kok. Jangan macam-macam kalau sudah dilarang itu. Dengar coba. Hutan ini bukan rumahmu, kata Eko kepada gua. Udah, slow aja. Gak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin. Jadi gak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini, ucap gua. Mungkin karena faktor capek, temanku yang lain diam saja seakan setuju untuk istirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4. Terdapat tulisan di kayu pinggir jalan setapak yang bertulisan angka 4 yang udah ditumbuhin tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi nggak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantap tempatnya, luas begini masa nggak boleh ngecamp sih, ucap gue dengan gembira. Kita langsung bagi tugas agar segera ada tempat buat beristirahat sebelum sore. Aku ingat banget pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api unggun pukul jam 9 malam, muncul seorang paruh baya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik dan celana hitam gantung dan bawa parang. Sontak kaget dong, kita semua malam-malam gini ada yang nyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada keturunan Jawa jadi sedikit paham. Wis tak kandhani ojo nginep ning kene, kok ngeyel toh. Bisa pindah ora? Ucap bapak tersebut. Kita diam saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya. Sebut saja Simbah biar enak. Simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil melihatin kita beresin barang. Sampai kita udah siap buat naik ke pos 5, aku suruh teman-temanku buat duluan aja. Karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. Sepuluh menit mereka jalan, akhirnya aku susul setelah yakin semuanya sudah bersih. Dan Simbah masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah, itu aku mencium wangi melati. Ya, aku gak pikirin macam-macam sambil tegur terus pamit. Mari Mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucap gue kepada Simbah. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati Simbah tadi, buat mastiin aja, aku nengok ke belakang apakah Simbah itu masih ada atau sudah pergi. Ternyata sudah gak ada. Kok cepet banget perginya, ucap gue dalam hati. Dan di situ awal semua kejadian itu terjadi.
Sambil memikirkan Simbah tadi, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh. Kalian tahulah, hutan saat malam itu gimana kan? Berisik, suara malam hutan, suara serangga dan yang lain. Tapi kali ini berbeda. Sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu, aku mulai merasa ada yang mengawasiku, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku berjalan. Kenapa belum sampai ke rombonganku yang tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Aku kemudian cari kayu yang agak besar, kemudian aku tancapkan di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau tidak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapkan tadi. Loh, kok gua di sini lagi ya? Batin gue. Mulai frustasi, pikirku coba aku turun aja. Hasilnya sudah jelas, sama. Aku kembali ke tanda kayuku. Aku coba ke kanan, berusaha masuk ke hutan. Tetap hasilnya sama. Begitupun sebaliknya, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Muncul pikiran panik. Aku yakin aku disembunyikan. Tapi salah aku apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuma aku aja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku putus asa dan lelah karena bolak-balik gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku. Aku nengok kanan kiri depan belakang. Tiba-tiba dari pohon-pohon sekitar, aku merasa ada yang memperhatikanku. Banyak banget aku ngerasa itu. Cuma aku gak lihat sosoknya seperti apa. Terus kemudian di bawah gunung muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor, sekitar 10-15 orang. Lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti, kemudian menoleh, terus jalan lagi. Timbul pertanyaan dalam hati. Apakah aku mati? Tapi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu? Di situ aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena gak tahu lagi harus apa. Dan tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, ucapku dalam batin. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam keadaan bingung, kenapa ada pasar di sini dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu. Muka mereka pucat semua tanpa ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh. Brok. Aduh, siapa sih yang dorong? Kira-kira dong, ucap gua. Ketika bangun, seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai menjadi sepi, tak ada satu pun orang kecuali gua. Aku perhatikan sekeliling. Nampak aku kenal lokasinya. Ya, ini adalah pos 4 tempat kami ngecamp tadi. Tapi kok jadi pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa lirih melengking yang bikin merinding. Tapi
Yang ketawa ini ramai banget, seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Terus aku melihat seperti pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena merasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat yang membuat aku gemetaran. Koe raiso mulih. Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Ramai banget, yang dorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil ketawa cekikikan. Sontak aku lari keluar pondok. Bodohnya kenapa harus noleh? Di samping pondok itu banyak makhluk di luar logika manusia. Bukan setan seperti yang kita tahu, lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemetaran semua badan sambil lari, sambil akhirnya kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil nangis, putus asa banget asli. Tiba-tiba muncul sosok simbah-simbah berbadan ular besar banget turun dari pohon. Ternyata itu adalah simbah yang menegur waktu ngecamp di pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata apapun ataupun lari. Lemas semua badanku. Dia perlahan melilit badanku sampai gak bisa nafas. Aku pasrah. Aku gak punya ilmu agama sedikit pun, cuma bisa pasrah. Yang aku ingat, gak bisa nafas dan pingsan. Tiba-tiba aku terbangun masih di tanda kayu tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. Nek dikandani wong tuwa iki manut le, ojo ngeyel. Panggonmu ngedeknek kemah karo kancamu mau ki pasar goib. Wes dikandani malah ngomong ra sopan. Simbah delok awakmu mirip karo putuku. Tak awang metu saka kene tapi eling. Kene dudu omahmu. Dijogo omongane karo perilakune, ucap simbah nenek tersebut. Lunga golekno sumber banyu terus wudu njaluk turo. Aku hanya mengangguk, kemudian ada suara dari kiriku. Aku menoleh ke kiri, tiba-tiba nenek itu sudah gak ada. Aku tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana, kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha memejamkan mata. Dan akhirnya aku tidur. Belum lama aku tidur, aku merasa ada yang membangunkan. Benar saja, saat aku bangun sudah banyak warga dan 6 temanku yang ternyata sudah mencariku. Dan yang ternyata aku sudah 3 hari hilang. Warga dan teman-temanku sudah 3 hari mencariku. Malam yang kurasa singkat ternyata sudah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak. Padahal mereka naik turun gunung lewat situ tanpa ada lihat aku. Baru sore ini ketika mereka mau turun, ngelihat aku tidur di samping jalan. Alhamdulillah aku selamat. Dan oke, jadi itu ceritanya. Gimana? Ger nggak? Kalau kalian suka dengan ceritanya atau dengan konten-konten The Ciptos, terus dukung channel The Ciptos dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share video-videonya. Pokoknya support terus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.